Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tusrihu biha al-qulub wa tantaliku biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Hadaratul muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, para masyayikh, para tokoh masyarakat, wa nakhussu bidzikri, yang kita muliakan orang tua kita, ayahanda kita Al-Karim Ibnul Karim Kiai Haji Imam Barmawi Burhan, matta'anallahu bituli hayatih, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur fi ta'atillah, dan selalu dalam lindungan Allah, dikabulkan segala hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau, seluruh keluarganya, putra-putrinya, cucu-cucunya, santri-santrinya, murid-muridnya selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati ayah saya Al-Habib Idrus bin Ja'far bin Idrus bin Syekh Abu Bakar. Kemudian tamu saya, ini mohon maaf saya terlambat karena beberapa tamu datang, termasuk beliau ini dari Solo, Habib Muhammad bin Ja'far Al-Muhdar. Alhamdulillah langsung saya bawa ke sini biar tahu suasana selawatan di Pondok Pesantren Nurul Burhan. Jauh-jauh datang dari Solo ke rumah, ayo Bib langsung ikut selawatan. Alhamdulillah ini dari Solo datang ke Pondok Pesantren ke selawatan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Banyak sekali para asatid, para guru, para tokoh, masya-Allah, dan banyak yang pulang dari umroh, masya Allah. Ini sekaligus minal aidin wal faizin, dan kita juga mengharapkan doa daripada para mu'tamirin, terutama ayah kita Ki Imam Barmawi dan rombongan beliau, jamaah beliau, santri-santri beliau, santriwan santriwati yang bersama beliau. Mudah-mudahan berkat kita kumpul dalam acara ini, doa-doa yang mereka lantunkan, insyaallah segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum disampaikan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga sebagaimana doa beliau dari tadi diulang-ulang, semoga kita diberi rezeki disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama para jamaah hadirin wal hadirat, para wali santri dan santriwati Pondok Pesantren Nurul Burhan, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Pertama-tama saya mengucapkan minal aidina wal faizin. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, Allah sampaikan ke bulan Ramadan, bahkan sampai selesai Idul Fitri masih dalam suasana bulan Syawal. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah pertemukan lagi dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan lebih baik, lebih sempurna, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Tadi kata Abah, mudah-mudahan bisa dijabarkan sedikit tentang suasana Idul Fitri halal bihalal. Setelah bulan Ramadan, para jamaah, insya Allah dosa kita antara kita dengan Allah sudah diampuni semuanya. Karena insya Allah kita semua, saya yakin yang hadir di sini semuanya berpuasa di bulan Ramadan, dari tadarusul Quran, tarawih dan macam-macam ibadah. Dosa kita dengan Allah sudah dibakar, dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dosa antara kita dengan sesama manusia, makanya diadakanlah halal bihalal, silaturahmi, saling minta halal, saling minta maaf, saling nyaporah, supaya hablum minallah sudah bagus, sudah indah,
hablum minan nas juga sudah indah dan sama-sama bersih. Tinggal bagaimana kita mempertahankan, bagaimana kita terus mempertahankan kesucian dan kebersihan ini. Sewaktu-waktu kita dipanggil oleh Allah, kita akan lulus, sukses, kita bersih, dan kita mendapatkan hadiah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Cuman memaafkan itu tidak semudah yang kita bayangkan, atau tidak segampang yang kita ucapkan. Nyapora memberi maaf itu berat, saudara, tidak gampang. Ada satu sahabat yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya sahabat ini Abu Damdam. Sahabat yang tidak dikenal, sahabat yang mungkin rumahnya jauh dari rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, ayajizu ahadukum ayyakuna mithla Abu Damdam? Apakah kalian tidak bisa, wahai sahabat-sahabatku, kalian menjadi seperti Abu Damdam? Siapa itu Abu Damdam? Abu Damdam ini orang yang setiap malam sedekah, sedekahnya sangat besar dan sedekahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diteliti, dikaji, siapa ini Abu Damdam? Ternyata Abu Damdam ini sahabat miskin yang gak punya apa-apa, gak pernah sedekah uang. Tapi kata Nabi, dia sedekah, sedekahnya besar dan diterima oleh Allah. Apa itu sedekahnya? Ketika ditanya kepada beliau, sahabat Abu Damdam ini, dia mengatakan, setiap malam sebelum saya tidur, di atas tempat tidur saya mengatakan, Allahumma inni atasaddaqtu bi'irdi. Dia mengatakan, ya Allah, hari ini, malam ini saya sedekah. Siapa yang punya salah kepada saya maafkan semuanya ya Allah. Mungkin ada yang ngerasani jelek saya, nik beda si aghiba, si arasan cuba kaula ya Allah. Mungkin ada yang fitnah saya, mungkin ada yang berbuat jelek kepada saya, semuanya saya maafkan ya Allah. Tidak akan ada yang saya tuntut. Malam ini saya maafkan semua orang yang punya salah kepada saya. Kata Nabi, ini sedekahnya diterima oleh Allah dan sedekahnya sangat besar. Allahumma shalli ala Muhammad. Gampang, gampang. Mau mengampuni orang yang ngerasani jelek kita, atau mungkin pernah memfitnah kita, tidak mudah dan tidak gampang ini. Kita kalau dengar orang fitnah kita, langsung panas kita. Ini Bismillah, sponsor saya ketendu Malaysia ke. Setiap malam dia tidur, hatinya bersih, nggak punya beban, nggak punya. Walaupun dirasani jelek orang, walaupun diapakan, dia bilang nggak ada, bersih, suci, tidur dengan tenang. Karena dia bersedekah, memaafkan semua orang yang punya salah kepadanya, tidak akan ada yang dituntut, dipuji oleh Nabi Muhammad dan diagungkan. Ada satu seorang waliullah, namanya Al-Imam Ar-Rifai. Ini Imam Rifai kalau suan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ziarah ke makam Rasulullah, beliau mengucapkan salam, Nabi langsung jawab dari dalam makamnya. Yang mendengar bukan cuma beliau, jamaah yang bersama beliau mendengar suaranya Nabi Muhammad menjawab salamnya Imam Rifai. Bahkan bukan cuma salamnya, satu waktu pernah beliau suan berziarah ke makam Rasulullah, beliau meminta, ya Rasulullah, saya dari rumah, dari jauh, kalau rindu bersalam kepadamu. Sekarang saya sudah berada di atas makammu ya Rasulullah, famdud yaminuka, tolong keluarkan tanganmu ya Rasulullah, supaya saya bisa bersalaman dan bisa mencium tanganmu ya Rasulullah. Tiba-tiba dari makam Rasulullah keluar tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau cium, bersalaman. Setelah salaman masuk, yang hadir di sana menyaksikan juga kejadian ini. Ini Imam Rifai, kalau bersalaman, kalau mengucapkan salam dijawab langsung oleh dalam kubur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad.
Ada lagi satu waliullah, ini tinggi juga makamnya, namanya Al-Imam Hamid, Habib Hamid bin Umar Hamid dari Tarim. Itu makamnya ada di Tarim di Yaman. Beliau kalau berziarah ke makam Rasulullah, sebelum bersalam Nabi memberi salam duluan. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu waktu Habib Hamid bin Umar Hamid ini berziarah, duduk di paling belakang di luar masjid, karena banyaknya orang yang suan berziarah ke makam Rasulullah. Habib Hamid duduk di paling belakang. Tiba-tiba dari dalam suara Rasulullah, dari dalam makam baginda Rasulullah ada suara, "Iftahu li waladi Hamid bin Umar Hamid." Tolong bukakan saf, suruh cucuku Hamid bin Umar Hamid untuk maju ke depan. Buka pintu, suruh dia yang mimpin di sini, kata Nabi Muhammad SAW. Sang penjaga makam Rasulullah bingung. Ini suara dari makam Rasulullah, mengatakan tolong bukakan cucu untuk anakku, untuk cucuku bernama Hamid bin Umar Hamid, suruh dia maju ke depan. Sampaikan salamku, suruh dia mimpin ziarah ini. Sang penjaga makam Rasulullah berdiri bertanya kepada orang, "Afikum Hamid bin Umar Hamid? Adakah di antara kalian yang namanya Habib Hamid bin Umar Hamid?" Sampai ke tengah, sampai paling belakang, paling ujung, "Afikum Hamid bin Umar, adakah yang namanya Habib Hamid Umar Hamid?" Lalu dari ujung di belakang beliau duduk nunduk mengatakan, "Saya Habib Hamid bin Umar Hamid." "Engkau Hamid bin Umar Hamid dari Yaman?" "Iya, saya Hamid bin Umar Hamid." Kata penjaga makam, "Saya barusan mendengar suara dari makam kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya engkau disuruh maju, engkau disuruh mimpin orang yang berziarah ini." Dibuka jalan, beliau diangkat oleh penjaga makam, dibawa ke depan untuk mimpin orang yang berziarah. Apa? Dapat salam dari Rasulullah padahal beliau duduk di paling ujung. Ketika ditanya Habib Hamid ini, "Habib, apa amalanmu? Amalan pekerjaanmu apa sehingga kau dapat makom yang tinggi seperti ini? Kau belum salam sudah dapat salam dari Rasulullah." Apa kata beliau? "Saya setiap malam sebelum saya tidur, saya memaafkan istri saya dan saya minta maaf kepada istri saya." Ngeding Pak, binin sampian secereme gini, sepora aki Pak. Allahumma Muhammad. Dengar Bu, Ibu, suaminya sampean yang kadang-kadang bikin mangkel misal, ya maafkan Bu, sepora aki. Allahumma Muhammad. Ini amalannya satu orang waliullah yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ketika ditanya, "Tidak ada, amalan saya biasa, cuman setiap malam sebelum saya tidur saya maafkan kepada istri saya dan saya minta maaf karena mungkin ada hak-hak yang belum saya tunaikan, mungkin belanja ke orang, mungkin ini dan itu, saya minta maaf." Jadi tidur dalam keadaan saling memaafkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi seakan-akan enteng, tapi ini amalan luar biasa, ya. Yang paling dibenci oleh Allah, ya. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang suka memaafkan. Al-afina anin nas wa'fu wasfahu, kata Allah. Maafkan. Kalau perlu Anda sebelum diminta maaf kasih maaf. Kalau Anda punya salah minta maaf, jangan malu minta maaf. Kalau punya saudara jauh telepon, WA, hubungi, minta maaf. Jangan sampai putus silaturahim. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Orang yang memutuskan silaturahim, yang suka sokran, suka apesuan, suka dia memutus silaturahim, dilaknat oleh Allah walaupun mati di dalam Ka'bah. Apa boleh pelak nengelang kerben masjid, mati dalam Ka'bah. Apa mati dalam Ka'bah? Artinya dia mungkin lagi ibadah, lagi umroh, lagi sholat dalam Ka'bah, tapi dia putus silaturahim. Dia mungkin asokeran bentere tanah, asokeran ben lebelen, laknat sarang Allah, dilaknat oleh Allah walaupun dia di puncak ibadah. Jangan putus silaturahim. Karena itu orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang suka memaaf, al-layyin, yang senang memberi maaf, yang mudah, yang supel. Ini orang yang paling dicintai oleh Allah. Santri juga seperti itu. Yang paling dibenci oleh Allah, abghadur rijali 'ala Allah al-aladdul khasim. Ini santri banyak hafal ini hadis insyaallah. Abghadur rijal,
paling dibencinya manusia oleh Allah. Siapa saya paling dibenci ibn Allah? Yang paling tidak disukai oleh Allah, al-aladul khasim. Kalau sudah punya masalah, bermusuhan, tidak pernah selesai. Tak remareh mon atau karan ben orang. Dari sabel tahun beri sampai sabel tahun makin pakun ki. Kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang dari embahnya, dari bapaknya atau embahnya sampai cucunya masih diingat-ingat. Urusan takmir masjid sama orang, urusan takmir masjid dia mengatakan embahmu dulu yang menggulingkan embahku, katanya. Waduh loh, 50 tahun ya 70 tahun yang lalu diungkit-ungkit. Nah, ini orang yang paling dibenci oleh Allah. Kalau dia bermusuhan tidak ada selesai-selesainya ya, itu masih terus dendam, pendendam. Ini yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling disukai orang yang suka memaafkan ya, suka melupakan kesalahan orang lain. Lihat anak kecil, contoh anak kecil, balita, anak umur 5 tahun 4 tahun ya, apa kalau tukeran, rebutan boneka dengan temannya, tuker, habis tukaran 2 menit 3 menit peluk-pelukan lagi, main lagi, tidak ada beban dalam hatinya. Kenapa? Nah, itu orang yang dicintai oleh Allah ya. Ini saya banyak nyaksikan, kalau orang kecil biasa, anak-anak kecil biasa karena hatinya bersih. Tapi kalau orang tua-tua susah memang para ya mau. Ya, kita itu memang perlu ngelatih untuk mengekang hawa nafsu kita, untuk menurunkan ego kita, menguasai. Makanya orang yang berhasil menguasai hawa nafsunya itu sangat tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahan nafsa 'anil hawa, yang berhasil menahan nafsunya, hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, surga yang tinggi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis, ini santri insyaallah banyak hafal. Man tarakal mira, barang siapa orang meninggalkan perdebatan, meninggalkan perselisihan, ada masalah cekcok sama orang, lalu dia mundur, tidak mau debat, tidak mau cekcok, tidak mau ribut dengan orang, fahuwa mubtilun. Sedangkan orang ini yang ngalah ini, yang mundur ini, dia dalam keadaan salah, posisi dia salah, lalu dia meninggalkan perdebatan, tidak mau debat, tidak mau ribut sama orang, dia mundur. Banallahu lahu qasran fi rabatil jannah, Allah akan membangunkan istana di Robatil Jannah. Robatil Jannah ini di pinggiran atau di sorga kelas ekonomi. Sorga itu ada kelas ekonomi, ada kelas bisnis, ada VVIP. Orang yang meninggalkan perdebatan, sedangkan dia salah, dia memang salah, lalu dia tidak mau debat, Allah kasih dia istana di sorga kelas ekonomi karena memang salah. Dan sebaliknya, hadis lanjutan hadis ini, man tarakal mira fahuwa muhiq, barang siapa meninggalkan perdebatan atau perselisihan dan dia benar ini, tidak salah, posisi dia benar, tapi dia meninggalkan, tidak mau berselisih atau bercekcok dengan orang, banallahu lahu qasran fi a'lal jannah, Allah akan membangunkan istana untuk orang ini di surga kelas VVIP, surga paling tinggi. Kenapa? Karena dia benar. Ya coba, orang benar disuruh ngalah. Wong saya benar kok saya disuruh ngalah? Kan banyak, saya banyak nggak nih kayak gitu. Masa bener disuruh ngalah? Saya ngalah, saya salah. Saya benar kok disuruh ngalah. Nah, ini yang kata-kata yang banyak salah paham. Anda benar, tetapi Anda meninggalkan perselisihan, Anda meninggalkan perdebatan, tidak mau cekcok dengan orang, Allah akan kasih hadiah istana di surga yang paling tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena sulit itu orang yang sudah berhasil bermujahadah, berhasil menundukkan hawa nafsunya, berhasil menguasai egonya. Dia benar, tapi dia nggak mau ribut, nggak mau cekcok, dia mundur. Ini orang yang hebat, ini orang yang amalnya besar dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk seperti orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayo lah, setelah kita saling memaafkan,
setelah kita minta maaf, ya. Perkara kita minta maaf tidak dimaafkan sama orang itu urusan belakangan. Yang penting kita minta maaf, terutama kepada orang yang pernah mungkin kita punya salah paham, kepada orang yang mungkin kita pernah ada miskomunikasi. Minta maaf. Minta beri maaf itu urusan lain, ya. Kata Imam Syafi'i, man ustu'fiya falam yu'fa fahuwa syaitan. Orang kalau dimintai maaf gak ngasih maaf itu orang setan. Itu bukan orang tapi setan atau iblis itu. Sudah dimintai maaf, orang datang tapi dia nggak mau ngasih maaf, itu iblis katanya. Jangan ya, kalau ada orang minta maaf kepada kita, maafkan. Kita pun jadi orang yang suka meminta maaf dan memberi maaf kepada orang lain. Sesudah kita bersih, hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan sesama manusia bagus, hubungan dengan teman-teman kita bagus, semuanya jaga kesucian dan kebersihan ini, pertahankan. Jangan kita nyebur, jangan kita nyemplung masuk ke dalam dosa lagi. Hati-hati setelah lebaran, hati-hati setelah Ramadan, dosa kita diampuni. Setelah lebaran, Idul Fitri, kita halal bihalal, dosa sesama sudah dihapus oleh Allah. Jangan kembali kepada dosa. Hati-hati dengan maksiat, hati-hati maksiat mata kita, hati-hati maksiat tangan kita, hati-hati maksiat lisan kita, jaga. Sebab apa? Kalau kita habis Ramadan, habis lebaran, habis sudah maaf-maafan, nyemplung kepada dosa, itu biasanya lebih besar, dampaknya lebih bahaya lagi, atau dosanya lebih besar lagi. Sama seperti, maaf, saya kasih perumpamaan. Tahu sapi sesudah dimandikan, sape eki baga songai pandiin sabun sampo, mari sampo sikat seram, bersih sudah ini sapi, keluar dari sungai ya. Setelah dimandikan ini sapi, bulunya basah apa kering? Masih basah. Ketika bulunya masih basah, baru jalan, belum sampai di rumahnya, baru jalan beberapa meter, sapi ini ada lumpur, lalu dia gulur, agulur tojo boleh alexer nenge celot ndak remaja. Bagaimana itu kotornya? Masih basah, bulunya, kulitnya masih basah, lalu dia nyamplung atau main lumpur, agulur ke celot, ada cekak celot. Lebih sarap boleh geden karena becah ya. Sama seperti kita ini sekarang baru keluar dari dari kamar mandi, baru disampo, baru diharum, sudah kulit kita masih basah, bersih sudah, harum bersih. Jangan nyemplung kepada kotoran, jangan nyemplung kepada lumpur dosa. Jangan nyemplung dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pertahankan kesucian ini sampai kita bisa meraih cita-cita kita dekat kepada Allah. Yang menuntut ilmu cepat dikasih futuh oleh Allah, menghafalkan Al-Qur'an cepat ya. Allah itu saya ingat di Yaman ada satu ulama namanya Habib Hasan bin Ismail. Ini kira-kira sekitar 50 atau 60 tahun yang lalu beliau punya pondok di sana ya. Habib Hasan bin Ismail ini mengatakan, beliau pengasuh pondok pesantren di kota Inat. Beliau mengatakan kepada santri-santrinya, santriku yang satu minggu tidak mimpi Nabi Muhammad SAW, maka dia bukan santriku. Ini perkataannya seorang ulama besar, pengasuh pondok pesantren di Yaman. Satu minggu tidak mimpi Nabi Muhammad, bukan santriku. Di Masatiar ya saya ngari. Dari mana begitu jauhnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, bahkan mungkin kita yang 40, 50, 60 tahun, mungkin sekalipun belum pernah dikasih oleh Allah. Tapi jangan putus asa, terus berusaha, terus minta kepada Allah semoga hijab yang tebal ini segera diangkat oleh Allah ya. Minta kepada Allah sambil kita introspeksi diri, sambil kita terus mendekatkan diri kepada Allah, perdekatkan diri kepada Rasulullah, teladani sunnah-sunnahnya, terus kaji ilmunya, pelajari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sebagai nasihat terakhir, saya mau bacakan nasihatnya salah satu ulama kita. Ini untuk santri karena kalian sudah mulai balik ke pondok,
akan belajar lagi. Alhamdulillah kata Abah tadi sudah mulai normal, pelajaran sudah mulai normal kembali. Saya bacakan dawuhnya Mbah Kiai Abdul Karim Lirboyo. Beliau mengatakan dalam nasihatnya, "Man kana muftakhiran bil mali wan nasabi fa innama fakhruna bil ilmi wal adabi." Barang siapa jika ada seseorang membanggakan harta dan leluhurnya, maka kebanggaan kami adalah dalam ilmu dan adab atau akhlak. Laisal yatim huwa man mata waliduhu, innal yatima bila ilmin wal adabi. Sesungguhnya yang dikatakan anak yatim itu bukan orang yang mati bapaknya, bukan mereka. Kalau yang mati bapak biasa anak yatim itu, tetapi yang dinamakan yatim yang sesungguhnya adalah orang yang tidak mempunyai ilmu dan adab. Laisal jamal jamalul labsi wal badani, innal jamal jamalul ilmi wal adabi. Bukanlah keindahan itu keindahan baju atau bagusnya body seseorang, tetapi keindahan dan kecantikan yang sesungguhnya berasal dari ilmu dan adab. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita semuanya, wabil khusus kepada santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Burhan, dikaruniakan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat, dan dikaruniakan adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ilmunya nanti bisa barokah, bisa manfaat, dijadikan minal ulama il amilin al mukhlisin li rabbillahil karim. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, Allah ampuni semua dosa-dosa kita, dosa-dosa orang tua kita, dosa semua keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus bimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah buka seluruh pintu-pintu kebaikan untuk kita ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun kejayaan umat Islam. Mudah-mudahan Indonesia diberi oleh Allah pemimpin yang amanah, diberi oleh Allah pemimpin yang akan sayang mengayomi kepada masyarakat dan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah panjang umur, setelah mengaruniakan kita ziarah kepada Rasulullah, mudah-mudahan dikaruniakan mimpi Rasulullah, bisa melihat wajahnya Rasulullah, dan kelak di akhirat bersama Rasulullah mendapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf malam ini saya tidak lanjutkan kajian sejarah kita. Insyaallah di majlis di bulan-bulan yang akan datang kita lanjut kajian sejarah para anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.